pertemuan ini ya berkaitan dengan yang namanya penyelesaian siklus akuntansi gitu ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai yang namanya jurnal penyesuaian ya atau juga disebut dengan adjusting entries. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan laporan keuangan? Nah, jadi kalau orang bertanya gitu kan, coba buat laporan keuangan katanya. Nah, berarti pertanyaan itu berkaitan dengan ya siklus akuntansi gitu ya. Jadi penyelesaian menyusun laporan keuangan sama dengan yang disebut dengan siklus akuntansi ini, begitu ya. Dan topik ini kita akan melihat ya, kalau menyelesaikan laporan keuangan itu akuntan butuh alat bantu gitu kan. Jadi alat bantunya namanya worksheet gitu ya atau kertas kerja gitu ya. Jadi kertas kerja di sini nanti ada 12 kolom. Nah, jadi akan kita lihat nanti bagaimana kertas kerja 12 kolom tersebut gitu ya. Kemudian juga alat bantu yang lainnya dalam menyusun laporan keuangan yaitu yang namanya closing entries. Apa itu closing entries? Yaitu jurnal penutup. Nah, itu ya. Jurnal penutup menutup perkiraan yang nominal ya. Artinya perkiraan laba rugi yang ditutup. Perkiraan yang real, perkiraan neraca nggak ditutup begitu ya. Nah, jadi itulah yang namanya closing entries gitu ya. Kemudian juga yang namanya post closing trial balance. Nah, apa itu? Nah, jadi nanti ketika awal tahun ya, Bapak Ibu ya, ketika mau start awal ya menyusun laporan keuangan, maka nantinya akan menghasilkan yang namanya apa gitu ya, perkiraan neraca awal gitu ya, yang akan dilanjutkan laba rugi 0 gitu ya. Dan neraca awal itu lahir ya setelah adanya penutupan gitu ya, setelah ada jurnal penutupan atau disebut dengan closing entries gitu ya. Jadi setelah ditutup lantas dipindahin ke buku besar gitu kan. Jadi buku besar itu general ledger itu wajib semuanya Bapak Ibu ya. Mau dia dari jurnal penyesuaian, mau dia dari jurnal penutup gitu ya, mau dari jurnal umum gitu kan. Semuanya masuk pada posting ya, pemindahan ya, posting ke buku besar. Nah, nanti dari buku besar lahir apa? Lahirlah neraca saldo gitu ya, trial balance. Nah, nanti trial balance pun yang lahir adalah trial balance yang sudah dilakukan jurnal penutupan gitu ya. Artinya sudah 0 perkiraan nominal, yaitu perkiraan laba rugi gitu ya, yaitu perkiraan pendapatan dan perkiraan beban semuanya udah bersaldo 0 di mana? Di buku besar, sehingga neraca saldonya bebas dari perkiraan yang namanya nominal account ya, perkiraan laba rugi tadi. Itulah yang disebut dengan post closing trial balance ya, itu Bapak Ibu. Kemudian juga kita akan melihat ya bagaimana yang dikatakan dengan jurnal yang lainnya. Apa itu? Correcting entries ya, jurnal koreksi gitu ya. Jadi dia membetulkan aja gitu ya. Dan juga melihat laporan keuangan itu apa? Ya, mana saja yang dikatakan laporan keuangan. Nah, inilah yang namanya accounting cycle ya, Bapak Ibu. Nah, dan ini kita lihat worksheet ya, Bapak Ibu. Jadi worksheet itu sifatnya alat bantu akuntan aja ya. Dia kolomnya berganda gitu kan. Ya, kolomnya berganda dan bukan merupakan catatan permanen. Jadi hanya murni alat bantu aja begitu ya. Dan sekarang di era computerized udah nggak terlihat lagi yang namanya worksheet ini, Bapak Ibu ya. Kemudian dalam penyajiannya itu ada 5 proses. Nah, jadi kalau kita dulu era tahun 90-an ya, menyusun worksheet itu manual gitu kan. Jadi ada 5 proses katanya. Dan worksheet ini sifatnya opsional. Jadi kalau akuntan, kalau sekarang kan udah nggak nampak lagi worksheet gitu kan. Ketika kita menginput jurnal, udah jadi laporan keuangan. Nah, worksheet-nya nggak terlihat lagi gitu kan. Nggak disusun lagi. Kalau mau lihat, boleh aja gitu kan. Klik yang namanya worksheet gitu kan dari aplikasi akuntansinya. Apakah aplikasi GL ya kan? Apakah aplikasinya Zahir. Nah, sekarang kan udah sangat tinggi gitu ya, yang online atau juga yang offline atau juga yang berbasis web atau juga berbasis smartphone gitu kan, nah, Android atau juga berbasis Apple gitu kan. Nah, sekarang udah banyak ya aplikasi laporan keuangan. Nah, yang jelas worksheet itu nggak terlihat ya. Tapi kalau mau lihat boleh aja gitu kan, tinggal klik worksheet. Nah, di menu aplikasi akuntansinya. Nah, itu. Nah, inilah secara teori, Bapak Ibu ya, worksheet itu isinya ini. Jadi yang dikatakan worksheet itu adalah
isinya pertama kolom trial balance, ya kan, yang satu. Yang kedua kolom adjustment, ya artinya jurnal penyesuaian. Yang ketiga kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian yang kolom yang keempat adalah kolom income statement, dan yang kelima itu adalah kolom laporan posisi keuangan. Nah, jadi di situ semuanya ada debit kredit, ada debit kreditnya. Nah, ini yang namanya worksheet ya, Bapak Ibu. Jadi memang kertas kerja gitu kan, alat bantu aja ini bagi akuntan. Nah, jadi yang dikatakan 5 proses itu inilah. Yang pertama kita mengisi neraca saldonya, yang kedua mengisi jurnal penyesuaiannya, yang ketiga mengisi apa ya, enter adjusted balance ya. Kemudian juga yang keempat itu adalah menyajikan neraca saldo setelah penyesuaian, ya. Dan yang kelima adalah menyajikan laporan keuangan. Dan worksheet itu isinya Bapak Ibu termasuk di sini seluruh perkiraan, ya. Jadi yang namanya akun perkiraan itu secara akuntansi adalah perkiraan nominal account atau juga real account, gitu kan. Jadi kalau dia nominal account, perkiraan yang terkait dengan laba rugi, income statement, pendapatan dan beban. Ya, tapi kalau yang perkiraan yang terkait dengan yang real account itu adalah perkiraan neraca ya. Orang bilang perkiraan statement of financial position, mulai dari kas gitu kan, aktiva, kewajiban, ekuitas, itu semuanya adalah real account. Nah, jadi semuanya di trial balance itu semuanya muncul ya, Bapak Ibu. Nah, ini makanya dibuat garis merah, trial balance amount come directly from general ledger gitu ya, atau dari buku besar pindahnya. Nah, itu maknanya. Silakan nanti kalau ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu ya, boleh disanggah nih. Boleh tunjuk tangan, raise hand juga boleh ya. Nah, ini contohnya ya, bagaimana kita mau menyesuaikan. Jadi ada data penyesuaian, yaitu pertama kita mau menyesuaikan perkiraan beban perlengkapan ya, supplies yang awalnya 1.500, kemudian juga yang udah digunakan berapa gitu kan. Jadi di sini supply-nya 1.500 gitu ya. Ya, kemudian juga kita mau menyesuaikan. Nah, di sini semuanya perkiraan yang mau disesuaikan ya. Kita ketahui kemarin mau nyusun laporan keuangan, apakah dia laporan keuangan bulanan. Nah, jadi laporan keuangan bulanan juga ada adjustment. Kemudian apakah mau menyusun laporan keuangan kuartalan, ya kuartalan pun ada adjustment. Kemudian perkiraan laba rugi juga ada adjustment ya. Nah, ini semuanya mau disesuaikan. Nanti masuk ini ke worksheet gitu ya. Nah, jadi masuknya ke worksheet itu inilah dia, Bapak Ibu ya. Jadi yang perkiraan yang disesuaikan mulai dari supplies ya, supplies yang digunakan A gitu kan. Maka jurnalnya apa? Ya, beban supplies di debit atau supplies expense di debit, kreditnya supplies. Nah, itu ya. Kemudian asuransi dibayar di muka yang B. Nah, perkiraannya jurnal asuransi dibayar di muka, kreditnya apa? Kreditnya apa gitu ya, beban asuransi, kemudian asuransi dibayar di muka. Berapa yang udah beban? Nah, ini yang harus kita sesuaikan. Depresiasi gitu juga ya. Kemudian juga pendapatan ya, service revenue recognized gitu ya. Kemudian service revenue accrued ya, artinya pendapatan yang terutang gitu kan. Kemudian juga interest accrued ya, beban bunga terutang gitu ya. Kemudian juga salaries accrued, gaji yang terutang. Nah, ini semuanya masuk ke worksheet. Di kolom mana? Di kolom adjustment. Jadi A sampai G di kolom adjustment ya. Kalau kita mau menyusunnya secara manual. Tapi kalau di computerized ya kita tinggal input jurnal aja. Keterangannya dibuat, mau jurnal umum, mau jurnal penyesuaian ya, mau jurnal penutup, mau jurnal koreksi gitu kan. Nah, tinggal di title-nya jadi ganti. Nah, itu. Ya, kemudian kita lihat, nah inilah jadi isi dari laporan keuangan itu ya, adjustment, ya kemudian juga adjusted trial balance ya, terisi. Ya, jadi isi adjusted trial balance di sini Bapak Ibu penambahan ya dari trial balance ditambah dengan adjustment. Nah, di situ kalau nggak terisi ya berarti bersaldo lah adjusted trial balance itu 15.200 gitu ya. Suppliers saldonya 1.000. Prepaid insurance saldonya 550. Nah, ini ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan?
Ya, ini memang khusus alat bantu aja, gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini, ya di worksheet ini, gitu ya, di worksheet ini posisi posisi langkah dari worksheet itu adalah kertas kerja ya, working tool. Nah itu. Kemudian juga worksheet ini mendistribusikan pihak-pihak yang ada pada pihak manajemen itu sendiri, gitu ya. Kemudian juga kita lihat preparing financial statement from the worksheet. Nah, jadi dari worksheet, Bapak Ibu, yang pertama lahir apa? Ya, yang pertama lahir adalah income statement. Jadi nggak boleh yang pertama diselesaikan itu adalah statement of financial position, ya, tetapi wajibnya adalah income statement, ya. Income statement yang pertama. Setelah itu income statement itu kan laba rugi ya, Bapak Ibu ya. Nah, laba rugi. Kemudian yang kedua ya, itu adalah setelah income statement apa? Ya, setelah income statement adalah equity statement, ya, laporan ekuitas. Yang ketiga apa? Ya, statement of financial position atau disebut orang neraca ya. Yang keempat apa? Cash flow statement gitu ya. Dan yang kelima apa? Not financial statement ya, catatan atas laporan keuangan. Nah, ini. Nah, sehingga jadilah laporan keuangan yang pertama, Bapak Ibu, ini kita lihat income statement ini ya, revenue sekian, expense sekian, net income sekian. Nah, ini yang pertama kalinya keluar. Jadi kalau kita dari worksheet itu yang pertama keluar adalah balance sheet, salah ya. Jadi wajib yang pertama keluar adalah income statement. Karena nanti kita mau menginginkan saldo laba bersih kan gitu kan. Laba bersih kita kaitkan kemana? Ya, laba bersih itu kita kaitkan ke return earning statement. Nah, di sini Pak ya. Jadi laba bersih itu return earning statement awal 0 ditambah laba bersih ya 2860 ya, kemudian juga dikurangi dividen ya. Nah, kalau nggak ada dividen perusahaan 0 gitu ya. Nah, jadi laba ditahan itu ya sebesar return earning awal ditambah income dikurang dividen. Kalau dividennya 0 ya nggak bayar berarti ya. Berarti return laba ditahannya sebesar itu. Nah itu. Lalu yang kedua barulah statement of financial position. Orang bilang neraca ya, Bapak Ibu ya. Jadi neraca inilah ya bentuknya ya. Jadi mulai dari fixed asset ya, current asset ya, equity, kemudian juga liability. Itulah yang namanya statement of financial position ya. Ya, kemudian juga penyesuaian. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi penyesuaian itu kita masukkanlah semuanya ya ke perkiraan penyesuaiannya. Dan kemudian juga berikutnya adalah closing entries. Kenapa perusahaan melakukan closing? Nah, gitu ya. Itu kan sering itu kan. Mohon maaf Pak, kami lagi closing. Jadi data-data di pending dulu gitu kan. Kami mau closing ini. Ya kan kalau perusahaan kalau supermarket katanya supermarketnya ditutup tengah malam gitu kan. Udah closing katanya. Nah, jadi yang dikatakan dengan closing di sini itu adalah fase setelah kita menyajikan laporan keuangan ya, maka ada closing entries di situ ya. Nah, jadi closing entries itu esensinya Bapak Ibu adalah perkiraan temporer yang di close ya, account are close ya. Yang tidak di close apa? Permanent account. Nah, itu ya. Nah, permanent account itu apa? Permanent account itu adalah seluruh perkiraan aset dan seluruh perkiraan liabilitas dan ekuitas. Nah, itu ya. Sedangkan yang ditutup apa? Perkiraan pendapatan, ya, perkiraan beban dan juga dividen. Nah, ini harus kita ingat ya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau diskusi? Silakan. Nah, jadi dalam menutup ini kita gunanya apa sih sama perusahaan? Nah, supaya agar dapat kita menentukan ya berapa berubahnya modal pemegang saham ya, atau disebut dengan owner's capital. Kalau nggak kita close, ya si pemegang sahamnya nggak tahu, wah modal saya gimana, modal saya naik atau turun katanya. Nah, kalau dia mau bicaranya naik atau turun, ya tunggu Pak, kita closing dulu gitu kan. Nah, ini itu esensi dari yang namanya closing entries, Bapak Ibu. Dan menyajikan laporan closing entries di sini perkiraan yang apa? Yang perkiraan besar yang kita gunakan, expense yang pertama ya, Bapak Ibu. Yang kedua, income summary.
Artinya perkiraan income summary ini adalah perkiraan penyeimbang, gitu ya. Yang ketiga itu adalah perkiraan revenue. Nah, jadi revenue, expense, dividen, nah itu semuanya ditutup kemana? Ke return earning. Nah ini. Nah, jadi jurnal penutup itu yang namanya laba rugi pendapatan bersaldo normal kan di kredit gitu ya. Setelah ditutup letaknya di mana? Di debit. Nah ini ya. Jadi debit kreditnya apa? Income summary. Nah itu gunanya income summary, penyeimbang dia kan. Ya. Nah, sehingga nantinya kalau udah ditutup 10.600, maka nanti dibandingkan service revenue kreditnya berapa? 10.600, berarti udah nol begitu ya. Dan laba bersihnya didistribusikan kemana? Ke laba ditahan tadi gitu kan. Jadi laba ditahan tadi mengalami kenaikan. Nah, makanya perusahaan selalu memberikan target gitu kan. Naik targetnya. Naik 5%, tahun depan naik lagi 5%, tahun depan naiknya 5%. Kenapa bisa demikian? Ya gunanya adalah agar agar ekuitas pemegang saham. Nah, semuanya memang orientasinya pada pemegang saham. Ya, pemegang saham itu modalnya meningkat, gitu kan? Kenapa? Ya karena dapat laba. Kalau dapat rugi, ya pemegang sahamnya yang berkurang, ya ekuitasnya, gitu kan? Maka perusahaan itu selalu menghindari kerugian, ya. Maka bagian pemasaran dibebani target, gitu kan? Harus naik targetnya, naik salesnya. Ya kalau nggak naik salesnya, berarti pemegang sahamnya nggak sejahtera, gitu kan? Karena nggak mengalami kenaikan, nggak dapat dividen, ya karena penjualan juga mandek. Nah itu Bapak Ibu. Nah kemudian juga seluruh perkiraan beban, ya. Jadi beban itu kan saldo normalnya di debit, gitu kan? Maka di jurnal penutup ini saldo normal beban, beban itu menjadi kredit. Nah jadi baik itu surplus expense, depreciation expense, gitu kan? Kemudian insurance expense, ya salaries and wage expense, ya semuanya di kredit. Ya walaupun awalnya mereka normalnya di debit, gitu ya. Nah kreditnya apa? Nah debitnya apa? Income summary. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah, itu langkah yang kedua. Jadi pertama, jurnal penutup kita menutup pendapatan. Ya, yang kedua menutup beban. Nah, itu Bapak Ibu. Yang ketiga menutup laba ditahan. Nah, karena perusahaan dalam hal ini mendapatkan laba, service revenue 10.600, ya, kemudian beban-bebannya 7.740, berarti kan laba ini. Nah, itu kan labanya itulah didistribusikan kemana? Ke laba ditahan. Ya, maka laba ditahan itu letaknya di kredit, gitu ya. Nah, kalau perusahaan mengalami kerugian, ya kalau dia perusahaan mengalami kerugian, return earning-nya di debit, ya kemudian juga income summary-nya di kredit. Nah itu ya, ini esensi dari jurnal penutup. Kalau dia rugi ya, jadi balikkan aja, return earning-nya di debit, income summary-nya kredit. Nah tapi kalau untung, ya return earning-nya di kredit karena saldo normal laba ditahan, ya return earning adalah di debit. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian juga dividen. Nah, jadi perusahaan yang membayar dividen ya, maka dividennya ditutup. Ya, makanya dividen itu Bapak Ibu itu bukan beban. Nah, jadi kalau orang mengatakan beban dividen dikurangkan dari laba rugi, salah. Ya, jadi dividen itu nggak dikurangkan dari laba rugi. Jadi kalau di kantor pajak dikoreksi itu, gitu kan. Kalau beban dividen itu jadi beban dikoreksi, nggak boleh dikurangkan. Ya kalau dikurangkan yang rugi negara, gitu kan. Pajak PPh pasal 25-nya makin berkurang, gitu kan. Karena sudah memasukkan unsur beban dividen. Padahal dividen itu bukan beban. Ya, dividen itu adalah bagian dari pengurang dari ekuitas. Ya, letaknya di statement of financial position. Nah itu makanya salah ya kalau dividen itu dikatakan beban perusahaan ya. Saya nggak mau mengatakan biaya dividen gitu kan. Karena dalam terminologi akuntansi biaya dengan beban itu beda ya. Biaya itu cost, kemudian expense itu beban. Jadi kalau cost secara langsung bisa menghasilkan pendapatan ya. Tapi kalau beban memang pengorbanan ya yang dilakukan ya tanpa secara langsung berdampak terhadap pendapatan. Itu yang dikatakan dengan expense ya Bapak Ibu. Ya, makanya jurnal dividen itu return earning debit, kreditnya dividen. Nah itu. Nah setelah itu diposting. Ya, jadi wajib ya Bapak Ibu. Kalau udah cerita jurnal maka cerita posting kita. Nah itu ya.
Ya, kemudian juga post closing entries. Nah, jadi post closing entries ini buku yang bersaldo, ya, yang sudah dapat saldo, yang setelah dilakukan penutupan kan dapat saldo. Ada yang saldonya nol, ada yang saldonya berisi, gitu kan. Nah, jadi ini yang berisi isinya post closing trial balance itu seluruh perkiraan yang real account saja, ya, atau disebut dengan permanent account tadi kan. Temporary account nggak masuk. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, jurnal penutup. Ya, lalu kita lihat penyajian laporan keuangan di sini ya. Nah, jadi yang dikatakan siklus akuntansi itu inilah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau menyajikan laporan keuangan, maka kita harus jalani yang namanya siklus akuntansi. Nah, jadi siklus akuntansi yang pertama menganalisa transaksi gitu ya. Siklus transaksi yang kedua adalah menjurnal transaksi gitu ya. Yang ketiga itu adalah memindahkan ke buku besar ya. Post to ledger account gitu ya. Yang keempat adalah menyajikan neraca saldo ya. Yang kelima adalah menjurnal ya, dan juga membuat jurnal penyesuaian. Yang keenam, yang kesembilan ya, menyajikan neraca saldo setelah penutupan gitu ya. Yang keenam adalah menyajikan neraca saldo ya setelah penyesuaian ya. Yang ketujuh menyajikan laporan keuangan. Yang kedelapan menyajikan jurnal penutup setelah penutupan gitu ya. Dan yang kesembilan menyajikan neraca saldo setelah penutupan. Lalu balik lagi dia kemana? Ke analisa transaksi. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah jadi analisa transaksi itu meliputi itu yang tadi ya. Jadi yang dikatakan 9 siklus ini gitu ya. 9 siklus ini berjalan dalam perusahaan. Nah itu ya. Nah, jadi ini bentuk yang namanya prepare trial balance itu ya. Prepare trial balance ya. Setelah itu prepare financial statement ya. Jadi isinya financial statement revenue dikurangi dengan beban. Nah itu ya. Nah kemudian juga yang kita lakukan adalah correcting ya Bapak Ibu. Nah correcting entries, avoidable step ya. Jadi langkah-langkah dari correcting ini adalah mengkoreksi yang sudah di jurnal. Nah jadi Bapak Ibu kalau udah kita menjurnal, walaupun isinya jurnalnya salah, nggak usah dihapus, gitu ya, nggak usah ditipek, nggak usah di-delete, ya jadi diapain? Ya karena ada fase pembenaran jurnal, ya kan pembenaran jurnal namanya correcting, ya, correcting entries. Jadi correcting entries di sini menyesuaikan perkiraan-perkiraan yang pernah dibuatnya salah, kan namanya juga manusia, gitu kan, ya jadi ada salahnya, ya maka ada pengkoreksinya, begitu ya. Nah, jadi jurnal koreksi contohnya ini, nah, ya. Jadi jurnal yang nggak benar di jurnalnya cash di debit, kreditnya service. Udah jadi pendapatan ini. Ya. Tapi yang harusnya benar adalah cash di debit, kreditnya account receivable. Nah, bukan service revenue. Kenapa? Ya karena piutang, gitu kan? Karena udah lama nggak bayar, maka bukan lagi pendapatan, ya, tetapi piutang. Ya, piutang yang beredar yang nantinya dibayar oleh si pemegang piutang itu ya, si pemegang hutang ya. Nah, sehingga jurnal koreksinya perlu dibuat adalah kalau cash dan account receivable ini yang benarnya, maka jurnal koreksinya adalah ya service revenue di debit 500, kemudian kreditnya account receivable. Nah, itu ya Bapak Ibu yang namanya jurnal koreksi. Jadi kalau ada salah menjurnal 5 kali, maka 5 kali kita koreksi ya. 5 kali kita buat jurnal koreksi. Nah itu. Ya silakan kalau ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan fase-fase penyusunan laporan keuangan ya. Jadi ada 9 tahapan. Nah itu. Jadi yang tahap yang pertama adalah menganalisa transaksi gitu ya. Setelah menganalisa transaksi menjurnal ya, menentukan mana debit, mana kredit gitu ya. Setelah itu yang ketiga menyajikan general ledger ya, buku besar. Kemudian menyajikan adjustment, ya, kemudian menyajikan general ledger after adjustment, ya, kemudian menyajikan trial balance after journal entries, ya, jurnal koreksi. Nah itu dikatakan dengan siklus akuntansi. Silakan ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Ya, jadi cukup jelas ya.
yang namanya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ada 5 ya. Nah, itu. Silakan ada. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita. Dan nantinya mohon print screen-nya disampaikan kepada saya nanti. Dan inilah pertemuan kita yang keempat ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu semuanya dalam kondisi lelah gitu ya, habis bekerja dan kurang konsentrasi atau udah apa ya, tidak fit lagi gitu ya. Nah inilah yang bisa kita simpulkan ya pada perkuliahan kita ini. Nah, jadi saya tunggu papernya ya Bapak Ibu supaya nanti semakin cepat ya diapakan ke saya, makin bisa cepat diterbitkan dan mendapatkan nilai dari perkuliahan kita ini. Nilai dari saya ya. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, itu sajalah yang perlu saya sampaikan. Salam sehat selalu dan kita jumpa lagi pada minggu depannya dengan link ini juga ya. Baik, selamat malam, selamat istirahat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu. Baik, Pak. Izin Pak. Ya, sama-sama.